Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Masya Allah kita kajian spesial. Masya Allah. Di depannya ada 3 orang termasuk saya. Masya Allah. Ya, di sebelah kiri saya ada Kang Uki ya. Antum Uki ya. Kang Uki ya, Kang Uki Al-Kausar. Di samping beliau itu ada Kang Reda. Temannya Uki. Kang Reda Samudra. Masya Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini 15 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Bahwasannya Masya Allah kita bersyukur kepada Allah bisa bertatap muka di sini, bermuajahah bersama. Tiada lain apa yang kita lakukan pada malam hari ini mudah-mudahan adalah terhitung sebagai bentuk ibadah dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Baik, para jamaah di Musholla Al-Ghuraba Denpasar ini, bahwasanya di hadapan antum semua kini ada 2 orang yang Masya Allah tamu kita dari Jakarta. Ya, tadi saya sudah kenalkan namanya kepada beliau berdua. Ahlan wa sahlan. Ya, selamat datang di Musholla Al-Ghuraba ini. Ini adalah Masya Allah musholla yang termasuk artinya makmur insya Allah, kemudian berada di tengah-tengah kota Denpasar. Ya, ini adalah sebuah kenikmatan kalau antum cari rumah sakit dekat sini juga. Ini paling dekat. Ya, maka dari itu strategis Masya Allah. Namun Masya Allah kajian-kajian sangat banyak, bahkan di sini setiap hari ada kajian. Ya, maka dari itu artinya insya Allah kita semua bertemu di sini sekarang adalah dalam rangka insya Allah beliau akan memberikan motivasi bagi kita semua. Ya, bahwasanya beliau berdua ini adalah artinya pernah bergelut dalam dunia musik ya. Dulu di sebuah grup yang insya Allah grupnya antum kenal semua, sudah nasional bahkan internasional. Ya, sekarang beliau Masya Allah sudah mengatakan artinya hijrah ya, yang artinya insya Allah sudah meninggalkan hal tersebut. Maka insya Allah ya, kenapa beliau hadir di sini itu tadi tujuannya memberikan motivasi bagi kita supaya kita bahwasanya betul-betul apa yang mereka lakukan adalah ini sebagai pelajaran bagi kita. Mereka pun artinya mereka mampu, kenapa kita tidak? Insya Allah bahwasanya mereka ini adalah orang yang sudah artinya kalau melihat secara ininya sudah tinggi ya, bahwasanya kegiatan beliau sangat luar biasa, bahkan beliau dikenal di mana-mana. Tentunya proses hijrah yang beliau lakukan pasti akan ada tidak segampang, tidak semudah ya. Saya rasa insya Allah banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak rintangannya. Namun insya Allah artinya beliau insya Allah termasuk kategori berhasil. Nah, beliau saja bisa, kenapa kita tidak? Untuk berubah menjadi orang yang baik. Baik, sedikit mungkin saya mengawali. Kalau kita perhatikan kata-kata hijrah saat ini adalah kata yang ngetren untuk saat ini. Padahal kalau kita kembali, asli dari kata hijrah itu sebenarnya adalah taubat. Ya. Cuman sekarang dengan bahasa hijrah dia lebih ngetren. Dan kalau kita kembali ke hadis Nabi SAW,
beliau bersabda, wal muhajiru, orang yang hijrah itu adalah man hajara manahallahu anhu, orang-orang yang dia meninggalkan apa yang Allah larang. Ini bermakna hijrah. Memang secara mutlak hijrah itu adalah sebagaimana dulu, yaitu hijrahnya Nabi SAW dari Makkah menuju Madinah. Maka sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la hijrata, tidak ada lagi hijrah setelah ini. Namun hijrah di sini adalah yaitu tentang bahwasanya terjadinya perpindahan yang menuju dari kafir menuju muslim. Namun hijrah yang artinya hijrah secara secara sifat, kalau kita perhatikan dalam bukunya Al-Ustadz Firanda, yaitu syarah dari beliau, syarah dari Al-Arba'in An-Nawawi, beliau menjelaskan bagaimana hijrah itu ada dua. Hijrah secara fisik yaitu perpindahan, ada namanya hijrah secara sifat. Ya, jadi meninggalkan dulu perbuatan-perbuatan kita yang buruk. So, ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang tadi saya katakan, orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Ini sekedar mungkin untuk mengawali muqaddimah. Mungkin saya langsung nanti tafadhol kepada beliau berdua, terutama mungkin Mas Uki terlebih dahulu. Artinya bisa perkenalan sedikit, baru setelah itu kapan artinya berhijrah ini, kenapa dan sebagainya. Tafadhol Ustaz. Mungkin singkat saja, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih Ustadz udah mengundang di sini untuk sharing sedikit tentang mungkin proses hijrahnya Joseph. Alhamdulillah saya tahu awal 2019 itu keluar dari band Noah, dan itu butuh hampir kurang lebih 3 tahunan lah baru sampai bisa keluar gitu. Jadi memang 2016 itu mulai banyak pertanyaan tentang agama pada saat itu gitu. Cuma karena kita dunianya dulu di band, kita nggak punya akses kepada siapa kita harus bertanya. Jadi otodidak, cuma mengandalkan doa, ya Allah tunjukkanlah aku kebenaran supaya aku bisa mendekatinya, dan tunjukkan aku apa yang batil supaya aku bisa menjauhinya. Karena pada saat itu bagi saya nggak tahu harus kepada siapa ustadznya gitu. Maksudnya bagi saya pada saat itu samar semua gitu. Di dunia band kita sangat susah untuk mendapatkan akses ke ustadz gitu, karena jarang sekali seorang ustadz sama seorang musisi berkumpul di satu tempat gitu. Nggak mungkin kan kita berkumpul di panggung gitu ustadz ya. Antara saya ke masjid mencari atau ustadz yang ke panggung kayaknya nggak mungkin. Tapi alhamdulillah tahun 2018 akhir, alhamdulillah ketemu dengan Ustadz Syafiq di pesawat gitu. Sama pada saat itu pertanyaannya lagi banyak, cuma memang lagi bergejolak aja dalam hati. Ini kalau mau nanya sekarang. Terus ada dorongan itu gitu, kalau mau nanya sekarang gitu. Jadi saya ke promo minta kertas tulis, intinya sih banyak pertanyaan gitu seputar tentang dunia saya sih, tentang hukum haram halal segala macamnya gitu. Tapi beliau Ustadz Syafiq hafidhahullah nggak langsung menghukumi. Ketika bertemu dia hanya memeluk sambil bilang, antum banyak-banyak berdoa saja katanya. Jadi nggak langsung dijawab itu semua pertanyaan itu gitu. Saya baru menyadari sekarang bahwa ternyata itu adalah bentuk dari hikmah dakwah beliau gitu. Nggak langsung musik itu haram, kamu harus keluar sekarang, udah tinggalin. Nggak seperti itu. Sampai akhirnya saya juga diundang ke sana, ketemu di sana, barulah ketika kita ngobrol berdua, beliau nggak keluarin tuh sebelum ditanya gitu. Jadi nunggu ditanya baru mengeluarkan semuanya. Dan beliau berkata apa adanya gitu. Jadi setelah dari situ udah nggak ada lagi, alhamdulillah udah nggak ada lagi pertanyaan, semua jawaban udah terjawab gitu. Jadi ini udah nggak tahu apa lagi ya alasan saya untuk bisa tetap di sini. Dalam hati udah nggak bisa menyangkal diri sendiri sih. Jadi pada saat itu juga udah sebenarnya sebelum keluar juga, sebelum berangkat ke Jember udah gundah dalam hati itu, udah pengen keluar. Cuma kesana lebih untuk mengetahui ini, contohnya misalnya harta saya gimana, alat-alat musik. Jadi setelah itunya sih ya alhamdulillah, setelah itu ketemu banyak teman, salah satunya juga ketemu Reda. Alhamdulillah emang
punya temen yang bisa membimbing kita saat kita hijrah itu sangat penting. Karena kalau enggak kita ya gitu, lingkungan nggak berubah gitu, kita hijrah tapi kadang-kadang lingkungan kita juga nggak mendukung kita untuk menjadi yang lebih baik gitu. Fokusnya kadang-kadang pada debat siapa yang benar mana salah segala macam gitu. Kalau saya lihat teman-teman alhamdulillah bersama teman Reda udah yang gitu-gitu ditinggalin, kita belajar aja berilmu aja udah gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Berapa tahun antum di grup Dari- band itu? Main band dari tahun 98 itu udah terjun profesionalnya di 98. Di Tahun grup itu. 98 iya. Keluar tahun 2000 Hah? 18 atau 19? Iya, 18? Iya ya, akhir 20 tahun ya. 18 iya ya, kurang lebih. 20 tahun berarti ya? Kurang lebih setengah umurnya lah. Sekarang 41 umur. Insyaallah. Kurang lebih kayak gitu sih. Gitu. Berarti 20 tahun bergelut ya dengan grup band itu. Iya, Yang grup band yang terkenal ini. iya. Insyaallah. Kurang lebih itu kisah saya. Ini adalah kisah yang lebih menarik nih. Belum mulai kan? Tafadhal. Oh. Assalamualaikum, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Reda Samudra. Sebenarnya kalau Dudi, sebenarnya masya Allah ya, ini kita sebenarnya nggak pantas ya saat di sini saat. Masya Allah, maksudnya pasti banyak yang bisa diambil ibrohnya di sini gitu. Apalagi Bali dunianya ya, dunia art itu kan banyak ya, dan orang-orang hijrah juga kayaknya banyak juga di Bali. Salah satunya Badrimin gitu kan. Banyak itu yang bisa diambil ibrohnya. Kita berdua ini sebenarnya diculik saat. Kita nggak tahu ada acara di sini tadinya. Kita di sini ada program, kita berdua tuh ada acara namanya share lokasi kuliner. Kita lagi membuat review makanan, restoran, bantu UMKM. Tiba-tiba ada poster, kok ada kajian. Ini malah kuliah, cuman semoga sedikit ini bisa apa ya, motivasi sih enggak, cuman sharing kali sana ya. Saya band di Indonesia yang di Indonesia nggak terlalu terdengar, mungkin skema-skema tertentu, skena-skena tertentu, dan juga lebih banyaknya di London, di California, di Woodstock terakhir. Karena kalau di Indonesia udah dimakan sama dia semua. Terus saya alhamdulillah atas izin Allah mendapatkan apa ya, ilmu tentang hadis ini Bukhari yang musik itu saat di tahun 2007 akhir. 2007 akhir, emang saya lagi Ramadan itu mulai bertanya-tanya. Ramadan itu kan nge-charge iman banget ya sebagian orang. Walaupun sedikit ya. Nanya kan tentang hukum yang saya lagi geluti itu. Kebanyakan orang mengatakan tidak mengapa. Tapi hati ini nggak bilang nggak kenapa-napa, karena dunia saya itu sex, drugs, and rock and roll itu ada di dalam hadis Bukhari itu gitu. Jadi ini nggak mungkin nggak kenapa-napa gitu. Kecuali kalau saya membawakan lagunya debu gitu kan, mungkin oh iya nggak apa-apa, karena Islami gitu kan. Alhamdulillah ketika saya 2007 akhir tuh nanya sama temen tentang hukum musik, dia juga nggak langsung jawab. Ini luar biasa ya, ketika Anda mendengarkan Ustadz Syafiq nggak menjawab, teman Anda juga nggak jawab, dia hanya ngasih buku Syekh Albani. Itu buku pertama kali yang merubah cara hampir keseluruhan sampai detik ini gitu. Syekh Albani hukum musik itu. Dan alhamdulillah tuh nggak ada denial di hati gitu tentang hukum itu, karena semuanya itu ilmiah. Hiru harira wal hamra wal ma'azif Bukhari. Lah Bukhari kemana aja kita gitu kan? Ketika Homer, oh iya tahu, walaupun ada sebagian orang minum gitu kan, ya terus ya zina, ya sutra bagi laki-laki. Ketika musik ini loh kok dalam satu redaksi ya, ini yang kuat banget gitu, nggak mungkin ngarang ini Bukhari gitu. Pada saat itu alhamdulillah nggak ada denial, langsung WhatsApp ke teman saya di Bandung, saya kayaknya keluar deh. Pada 2007 itu nggak serame Kamuki, nggak serame wah rame, belum ada YouTube, belum ada segala macam. Ramenya justru ketika 2014 Ana bikin majelis taklim namanya The Strangers Aguroba, bikin kajian bersama Ustadz Ahmad Zainuddin, judulnya Semua Suka Musik. Semua Suka Musik itu bersama Ustadz Ahmad Zainuddin. Di situ karena Ana kan 2009 masuk Roja TV sampai 2021 kemarin 11 tahun di Roja TV. Di file Roja itu nggak ada sama sekali file kajian tentang musik secara utuh.
Gak ada sama sekali. Anak ketemu Ustadz Yazid, semua buku kitab Ustadz Yazid itu dibedah sama Ustadz Hafizahullah. Tentang musik, anak nanya, Ustadz ini gak pernah dibedah. Oh gak pernah ya? Coba antum cari masjid. Cuma waktu itu kata orang tidak bikin. Tapi memang gak ada file full tentang musik. Akhirnya 2014 anak ketemu Ustadz Zainuddin ketika lagi ngisi di Roja. Anak ketemu di studio, Ustadz gimana kalau kita bikin kajian full tentang musik. Kalau tanya jawab doang sih ada ya, tanya jawab doang di belakangnya. Tapi full ngebahas dari syarah dan lain-lainnya tuh hampir memang gak ada gitu. Anak nyari di YouTube juga gak ada. Hampir semua Ustadz gak membawakan itu. Akhirnya asal 2014 itu ada ketemu Ustadz Zainuddin, bawakan kajian semua suka musik. Itu 6.000 orang sampai wartawan Hai, wartawan MTV, wartawan artis-artis dan lain-lain itu datang. Disitulah mulai heboh. Semua tentang musik itu mulai wah ini ada hijrah. Teman-teman kan di dalam grup itu memang teman-teman hijrah yang dari musik semua. Disitulah orang-orang musisi dan ikhwah kita mulai aware dengan ini ada yang harus dibangkitkan nih anak-anak remaja, anak-anak muda ini memang harus semangat dalam beragama gitu. Dan dari situlah akhirnya mulai ada benih-benih dianggapnya kita jaringan dari salah satu kelompok yang mungkin di Suriah sedang waktu itu lagi bergejolak sekali. Karena memang kita ada sesi terlihat membakar-bakar alat-alat musik. Kebetulan 1 minggu kemudian ISIS juga lagi bakar-bakar musik. Jadi saya turunin itu semua di YouTube. Saya turunin karena kita khawatir. Alaqaid pokoknya intinya sih yang dikhawatirkan teman-teman kita tuh ketika mendapatkan hijrah itu ya sesuai dengan judul hijrah kaku. Karena nggak bisa dipungkiri kita hampir semua mengalami hijrah itu gamang gitu, nggak punya teman dan segala macam. Nah, akhirnya memutuskan sesuatunya, apalagi keluarga, ke ibu dan segala macam, pengen cepat gitu sih. Pengen cepat dan ingin merubah sekeluarganya secepat apa yang dia pengen dia lakukan gitu. Ini yang menjadi dilema ke teman-teman gitu. Dan juga ini saat karena anak ada di selain Desa Guroba, ada Derabanian di Jakarta juga, anak juga di Bandung bikin Jejak Sahabat. Anak memberikan kayak seperti jangan kalah sama IO musik, IO yang awam dan segala macam, IO yang mereka tuh luar biasa. Ketika tamu datang disambut luar biasa, ahlan ya, selamat datang gitu kan. Ketika keluar terima kasih, itu luar biasa, senyumnya luar biasa. Dan jarang terlihat di kajian kita. Datang nggak pernah tuh ahlan, nggak ada. Yang kenal aja kan, yang nggak kenal. IO itu luar biasa. Karena banyak belajar justru dari itu, karena dunia kita begitu. Mereka tuh servisnya luar biasa. Makanya anak terapin ke teman-teman Jejak Sahabat harus ada. Ini justru tonggak utama dakwah kita. Keluar jazakumullah khairan, dirapihin si sendal dan segala macam ini. Mereka kadang-kadang orang awam itu nggak datang untuk menuntut ilmu dan menyatat ya kan, orang-orang baru. Orang datang itu ngelihat sekeliling. Ini yang anak rasakan. Anak datang waktu itu kajian Ustadz Abdul Hakim, kajian pertama anak Ustadz Abdul Hakim. Anak nggak ngaji, yang pasti nggak ngerti ya kan. Fathul Bari apa ini, kitab Fathul Bari nggak tahu. Yang anak perhatiin tuh iwan-iwannya gini orang-orangnya. Yang anak rasakan memang nggak disambut. Cuma anak nggak masalah, nggak baper kan. Tapi ada sebagian orang baper, udah gitu diketusin, dilihat atas bawah, yang isbah diliatin. Ini yang akhirnya ini tonggak dakwah anak-anak muda sekarang tuh harusnya begitu gitu. Anak bilang ke teman-teman. Jadi yang dia lihat itu pertama yang dia lihat orangnya keren, maksudnya panitianya keren gitu. Anak bikin harus keren. Ini harus keren, tampilannya harus keren. Sambut orang-orang yang kita nggak kenal, awat-awatnya tidak tahu apa lagi. Jadi panjang Ustaz, silakan Ustaz. Baik, ini Anda sudah. Baik, tadi sudah kita dengar sedikit tentang bagaimana awal beliau mengenal kata hidayah itu ya, petunjuk. Dan Masya Allah, kalau kita perhatikan dari semua sejarah yang ada, bahwasanya menunjukkan hidayah itu mutlak hanya milik Allah. Yahdi may yasha.
Allah itu memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi tidak ada hubungannya dengan manusia. Kadang kita ingin memberikan hidayah, berharap kita bisa memberikan, artinya sebagai wasilah, sebagai hanya sebagai jembatan untuk agar si A mendapatkan hidayah. Tapi ketika Allah berkehendak tidak mungkin. Ya, kalau Allah belum berkehendak tidak mungkin. Tapi kadang-kadang orang yang kita lihat, subhanallah, dari perilakunya dan sebagainya sangat luar biasa, tapi justru malah sebaliknya, dialah yang mendapatkan hidayah itu. Antum kalau coba perhatikan bagaimana kisahnya Abu Sufyan, ya kan? Dulu awalnya berperang dengan Rasulullah di perang Badar, namun di ujungnya ternyata beliau adalah termasuk sahabat. Ya, orang yang diharapkan mendapatkan hidayah, paman Nabi SAW Abu Thalib, yang beliau pun saya rasa para ulama sudah menjelaskan tidak mungkin, artinya Nabi pasti akan mendoakan. Tapi sekali lagi bahwasanya hidayah itu milik Allah. Makanya Allah Ta'ala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, dan Allah lah yang memberikan hidayah itu. Maka Masya Allah, bersyukurlah kita adalah orang-orang yang termasuk diberikan hidayah itu, ya. Dan kalau kita lihat dalam buku, dalam kitab Al-Qaulul Mufid itu, hidayah itu secara garis besar dia menjadi dua. Ada namanya hidayatul irsyad, ada namanya hidayatul taufik. Yang satu hidayah petunjuk dari kafir menuju Islam. Yang kedua yaitu hidayah yang mana dia sudah muslim, tapi bagaimana dia diberikan izin oleh Allah menjalankan syariat. Jadi bukan hanya sekedar KTP saja. Ya kan ada orang Islam dia KTP saja, tidak mau datang ke masjid. Ya, nanti giliran puasa hanya puasanya puasa beduk awal dan akhir. Atau bahkan tidak puasa sama sekali. Ada yang dia hanya sholatnya hanya Jumatan. Ada lagi yang dia sholatnya hanya Idul Fitri saja. Ini kan banyak, kayak keris. Kalau keris dia mandinya cuman 1 Muharram. Ini sholatnya dia pas Idul Fitri saja. Nah ini jadi Masya Allah, berarti hidayah itu adalah mutlak milik Allah. Dan Allah lah dengan caranya, dengan kehendaknya memasukkan hidayah itu kepada siapa yang dia kehendaki. Masya Allah. Baik, mungkin sedikit kira-kira apa sih dalam proses hijrah ini, saya rasakan tidak mudah. Kira-kira tantangan terberat itu apa bagi antum yang selama ini antum merasakan? Artinya biar bisa kita di mana sih? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah hijrahnya nggak seperti rumitnya hijrahnya Kang Uki. Karena waktu pada saat itu memang belum ngetrend dengan kalimat hijrah. Orang taunya ya Kang Reda keluar dari band ya udah. Ini ada temen kakak kelas Ana waktu di kampus di sini ternyata beliau juga dulu di Bandung kuliah bareng Ana kakak kelas, dan dunianya sama sekarang alhamdulillah juga kuat, maksudnya berusaha untuk memperdalami agama. Keluarnya Ana di band itu enggak ya silent gitu, enggak terlalu heboh gitu. Dan alhamdulillah enggak terlalu banyak rintangan ke orang tua. Ibu pun biasa-biasa aja. Hatta Ana waktu itu ngancurin gitar di depan ibu santai aja. Ana nurunin lukisan, ya lukisan saya, jadi maksudnya ya udah bodo amat, nggak masalah. Itu kesalahan Ana pada saat itu, tapi alhamdulillah nggak ada intrik-intrik yang menjadi segala macam. Tapi pada saat itu hanya sebentar. Pada saat itu Ana akhirnya beliin ibu hijab syari segala macam untuk dipakai beliau, terus dibelikan. Ya alhamdulillah sekarang beliau atas izin Allah mendapatkan hidayah. Karena ya itu ya tahabunya itu saat anak belikan. Pada 2007 susah mencari hijab yang enak saat. Itu panas banget, itu luar biasa itu. Zaman-zaman 2007 hijab. Ibu anak memakai anak itu kalau nggak banyak keluar rumah nggak pakai Rexona mungkin luar biasa. Untuk akhwat itu luar biasa 2007. Nah terus anak nggak terlalu banyak rintangan. Justru yang anak rasakan itu yang berat adalah menghadapi ikhwan-ikhwan yang kaku saya. Sampai detik ini. Bener Zat. Karena orang-orang yang awam ya wajar dengan keawamannya gitu.
Mereka ya justru dengan kawan mereka kita balas yang santai, balas yang senyum, kita doakan, kan digendek, jadi gendek apa ya bahasa itunya, kan kok baik ya, dicaci maki kok baik ya, yang kaku ini saat serba salah kita gitu. Ana ada kan bikin iklan yang membantu teman-teman UMKM. Salah satu adegannya itu dalam iklan itu adalah minum yang Ana bikin. Prosesnya itu dia tuh memang buru-buru, nggak sempet bahkan sarapan aja nggak sempet, minum pun berdiri, nggak bisa duduk karena udah buru-buru banget dalam konsep tersebut. Itu kan setelah anak berdiskusi dengan para asatidz dan segala macam, itu kan minum berdiri pun tidak seperti kita ketahui haram mutlak, dan itu ternyata dilakukan oleh Nabi, dan Ali pun mengatakan, semua orang mengatakan haram, saya melakukannya gitu. Anak bikin konsep ini, luar biasa yang para kaku. Luar biasa ini kan kita berdua ini lagi berusaha untuk membuat kenyamanan para followersnya kita untuk dakwah ini asik ya, manhaj salaf ini asik ya, bisa seenak itu, bisa menghasilkan karya art juga ya. Kalau komen-komennya para iwan-iwan kaku begitu, ini pun mereka begini sih, kok begini sih, kan jadinya apa ya, mereka sendiri aja yang tadinya mungkin tertarik, jadi mereka aja bertengkar gitu. Masalah-masalah yang sebenarnya itu fine gitu, nggak yang terlalu, bukan permasalahan Allah ada di mana-mana, enggak, bukan masalah itu. Masalah minum berdiri, terus masalah apa ya, cukur rambut yang mereka pikir itu koza, padahal itu nggak koza. Mereka tuh luar biasa tajam-tajam gitu lisan-lisan. Nah ini yang tantangan kita yang merasakan justru bukan orang-orang yang atau keluarga terdekat atau yang kita ingin rubah, tapi justru para ikhwan yang kapok itu sendiri. Kalau beliau ya iya caci maki semua isinya. Masya Allah. Rintangan yang paling ketika hijrah ya, yang mungkin lebih beratnya kepada keluarga, karena waktu keluar itu kan nggak begitu declare apa sih sebabnya waktu itu keluar gitu, karena itu sangat susah dijelasin gitu ketika kalau kita mau ngejelasin kepada orang yang misalnya saya punya teman-teman tapi mungkin beliau belum sholat Ustaz, tapi kita mau ngomongin tentang hukum haram halalnya musik agak berat gitu, nggak bisa semua orang bisa dipukul rata kita sampein hadis itu gitu, sedangkan posisi mereka tuh beda-beda. Paling berat buat saya memang pada saat itu kepada orang tua gitu, orang tua gimana cara ngejelasinnya, mencoba untuk diam, mereka akan bertanya terus gitu yang paling saya hindarin pada saat itu adalah debat apalagi sama orang tua gitu. Walaupun terpancing gitu pengen tahu, karena kan buat orang asing nyangkanya ini aliran apa ini gitu kan. Terus saya kembali lagi seperti yang dikatakan Ustadz, udahlah antum ini aja, udah ada aja kepada orang tua sih gitu maksudnya. Walaupun ngobrol tapi sebisa mungkin dibelokin dulu, nggak terlalu ngomongin tentang hukumnya, karena mereka pun juga beberapa saudara saya belum sangat-sangat umum gitu Islamnya, jadi kalau mau diomongin gitu akan memancing lagi perdebatan yang pada akhirnya kita akan sama-sama mentok sama keluarga gitu. Tapi dengan mengikuti nasihat ya seperti tadi gitu, kita mulai dari adab, karena gimana pun juga kadang-kadang sebuah pesan yang baik kalau disampaikan dengan cara yang kurang baik juga saya sendiri ngalamin gitu, mereka banyak yang menolak. Kita nggak pernah duduk sama mereka, kita nggak pernah bareng-bareng sama mereka, terus tiba-tiba kita datang langsung menghukumi teman-teman kita, yang ini salah, kamu harusnya gini. Itu tuh nggak berhasil kalau buat saya. Kayak saya misalnya kembali kepada band saya terus bilang kepada mereka musik itu nggak boleh, haram, sedangkan sebagian masih ada yang belum sholat, mereka belum ngerti tauhid. Nggak berhasil cara seperti itu. Jadi memang cara saya adalah ya tadi gitu kita pendekatannya juga dengan yang baik, sampai saya pun juga ngalamin kekakuan itu gitu. Kenapa saya jadi gini gitu, kenapa saya menjadi orang yang dulu saya nggak mau saya menjadi seorang seperti ini, karena kebawa-bawa sekarang dengan sosial media banyak, terus sibuk nonton YouTube-nya tuh yang debat aja Ustaz. Nggak ada maksudnya bukan yang menuntut ilmu gitu, karena kita lihat manhaj ini ketika kita lihat di YouTube tuh selalu dia bisa mengkoreksi ustadz-ustadz yang lain gitu. Dan kita jadi ngerasa seperti ustadz itu ketika kita masuk ke lingkungan pengen ngebetulin orang-orang terus gitu. Nah itu nggak berhasil, maksudnya itu udah ada tempatnya biar ustadz yang melakukan itu. Kadang-kadang kita yang ilmunya minim, benar tadi ada kata Reda, kita pengen
orang itu berubah dengan cepat. Ternyata nggak bisa, apalagi dengan ilmu kita yang minim. Jadi tugas kita adalah kembali menuntut ilmu gitu. Jadi lebih baiknya seperti itu, insya Allah. Pelan-pelan ketika kita mulai menuntut ilmu dan adab juga sebelumnya, ntar orang tua atau lingkungan kita akan melihat kan, oh iya ternyata dia berubahnya jadi lebih baik, bukan hanya sekedar haram halal terus pergi ya jadinya. Itu jadi rintangan yang terberat buat saya tetap teman-teman sama keluarga. Adapun tentang komen-komen, ya nggak tahu ya, mungkin saya cuma bisa berdoa ya Allah maafkan mereka, mungkin mereka nggak tahu gitu, itu aja sih. Jadi kalau mereka debat ya udah, mungkin belum nyampe kepada mereka hujahnya, ataupun mereka belum bisa menerima hujahnya, atau belum bisa memproses atau menerima. Jadi doain aja. Bisa jadi karena saya pun juga adalah orang yang dulunya berdebat itu. Jadi ada kisah dulu Ustaz, jadi sebelum saya keluar juga saya pernah berdebat dengan orang Jember, STDI juga. Dia ngirim musik itu haram, digas. Kita saling ngegas gitu di situ tuh gitu. Tapi dalam hati besok paginya saya lihat, walaupun saya pada saat itu masih di band, saya baca komen saya sendiri kayak, kok saya kayak orang bego ya. Jadi kelihatan begonya lah gitu. Kalau kita bisa menilai diri kita sendiri dari luar tuh, ini kelihatan begonya. Saya hapusin Twitternya. Orang sana di save Twitternya. Alhamdulillah ketemu di Jember. Ini kita dulu pernah debat, terus kita jadi teman, namanya Iqbal. Sekarang jadi walaupun dengan itu, tapi dia walaupun ngegas, tapi di akhirnya dia tetap memperlakukan saya di debat itu dengan mendoakan, dengan kebaikan gitu. Jadi nggak mentok dengan lu nggak mau nerima hujah terus tinggalin begitu aja. Maksudnya endingnya pun dia akhiri debat itu dengan baik gitu. Makanya saya nggak terusin. Jadi salah satu hikmah juga ya itulah menyampaikan, tapi kuncinya adalah jangan yang penting saya sudah menyampaikan, sudah aja. Tapi penyampaian itu tidak dibungkus dengan adab yang baik, perkataan yang baik, itu bisa jadi penolakan gitu. Terlalu lebih seperti itu. Baik, Masya Allah, tadi kita lihat, kita dengar juga bahwasanya melihat tantangan-tantangan yang ada, sehingga nanti ujungnya di hijrah itu kok kaku gitu ya. Baik, ini mungkin sekedar pelajaran bahwasanya kami pun subhanallah dititipkan oleh para ustadz ini untuk membersamai beberapa komunitas hijrah yang ada di Bali ini. Nah ini kalau kita perhatikan, saya juga berartinya kami sering berbicara bahwasanya ketika kita berhijrah itu sebenarnya apa? Keyakinan inilah yang berubah. Ya, jadi sebenarnya kita ingin memperbaiki, bukan berarti nanti ketika hijrah akhirnya apa? Semuanya berubah gitu loh. Jadi teman-teman kita mungkin yang dulu teman kita nongkrong, bukan berarti kita meninggalkan begitu saja. Tetap kita harus kenal. Kalau kita perhatikan firman Allah Ta'ala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau engkau bertemu dengan orang yang bodoh, ucapkan salam. Kita perhatikan di sini orang yang bodoh, kita diperintahkan oleh Allah ngucapin salam. Artinya apa? Ya kalau bahasa kita sekarang say hello minimal. Berarti dia merasa dia masih menganggap aku sebagai kawannya. Jangan sampai ditinggalkan. Kalau antum meninggalkan ini, berarti sama sekali antum sudah tidak ingin mendakwahi dia. Terus untuk orang tua, sering saya katakan, karena orang tua ini kalau sudah dengan kata-kata hijrah, dengan kata-kata sunnah itu kayaknya mereka menganggap anaknya mau ke Suriah, mau ngebom. Kan itu mindsetnya orang tua. Apalagi jenggot, ada jenggotnya, celananya cingkrang, mau ikut ke sana dah. Kan arahnya ke sana. Nah ini sudah kita artinya Masya Allah ya, sekali lagi hidayah itu milik Allah. Jadi kalau ada tipe seperti orang tua menganggap, maka saya katakan kita katakan kepada jamaah itu, kita sama orang tua tuh tidak bisa berdebat dengan kata. Kenapa? Bagaimanapun pangkat kita yang kita memiliki di dunia ini, apakah kita profesor, ya, pendidikan kita, walaupun bagaimanapun tinggi kita punya jabatan, ingatlah ketika sama orang tua, kita ini tetap anaknya, tetap anak kecil bagi mereka. Ini kalau dilawan berbicara, tidak akan ada habisnya. Terus bagaimana? Kami hanya memberikan solusi, sekali lagi ini izin Allah, tunjukkan dengan adab yang baik bahwasannya perubahan ini adalah perubahan yang baik.
Ya, jadi ketika kita mengenal sunnah ini bukan kaku, sama sekali meninggalkan, ndak. Ya, mungkin antum dengar cerita ada orang yang masuk Islam seperti Mus'ab bin Umair dan sebagainya, yang orang tuanya akhirnya mengancam ditinggalin. Bukan artinya ndak semua cerita nanti cocok sama antum, ndak. Tunjukkan perubahan baik itu. Mungkin antum pulang pijatin kaki ibunya. Ya, mulai ada perbuatan baik, terus temani ibunya, bersama ibunya kemana-mana, tunjukkan ada sikap baik. Kalau seperti ini yang antum lakukan, insya Allah. Tapi ketika kita jauh, inilah yang dikhawatirkan orang tua. Ya, anaknya jauh, terpisah dengan orang tua. Padahal ketika dia betul hijrah, justru dengan orang tua semakin dekat, semakin rapat. Nah ini teman-teman semua, ya, jadi perlu diperhatikan, hijrah itu tidak boleh kita kaku. Bukan berarti kita berubah, tidak menyendiri eksklusif gitu, tidak. Tetap dengan kawan lama tetap kita berteman, kita mengucapkan say hello, assalamualaikum. Insya Allah dengan seperti itu suatu saat ketika antum ingin mendakwahi akan lebih mudah daripada antum berpisah, sudah berpisah selamanya. Nah ini mungkin terakhir, mungkin kira-kira apa ya istilahnya langkah antum sekarang ini, kan antum artinya sudah mendapatkan ini, sudah artinya Allah berikan izin untuk dapat hidayah ini. Kira-kira langkah antum untuk ya, mempertahankan ini seperti apa? Apa yang antum lakukan? Apa ya? Berdoa Ustaz. Karena kita nggak tahu ujung saya, anak nggak tahu Ustaz. Ada Dari usahanya mungkin usahanya ya alhamdulillah kan, kajian. iya kajian rutin, terutama kita mendekati para asatidz, sering konsultasi dengan asatidz. Terus juga Dalam sepekan itu berapa kali antum kajian? Ada jadwal? ada jadwal. Sepekan itu bisa yang rutinnya 2 sampai 3. 2 sampai 3 dalam sepekan. Dalam sepekan. Itu Masuk. yang satunya itu anak khususkan berdua sama istri. Jadi anak memberikan waktu, istri juga harus kajian. Dan terus kalimat-kalimat yang para asatidz kayak misalkan kita berusaha menjadi manhaj salaf, mengambil ilmunya para salaf, tapi sebagian kita lupa dengan mengambil akhlaknya para salaf. Oh ini luar biasa. Ini kita takutnya bablas lah. Oh ilmunya salaf, dalilnya salaf, tapi caranya nggak dengan cara akhlaknya para salaf gitu. Nah ini yang kalimat-kalimat yang anak ambil banget. Ini kalimatnya Ustaz Abdi Hayat Badrussalam. Dan juga hijrah itu menjadi lebih baik, bukan menjadi orang yang paling baik. Jadi pasti ngerasa ya bodoh aja gitu, karena kita hanya berusaha untuk menjadi lebih baik, menjadi orang yang paling baik, jadi merendahkan orang gitu. Dan sekarang ya alhamdulillah kayak ya seperti itu. Kalau Anda nggak tahu ini kiat-kiat Anda apa enggak, tapi kan kita selalu nggak tahu ya Anda di akhir endingnya seperti apa. Yaitu tadi berusaha terus berkonsultasi dengan para asatidz dan minta doa pada beliau gitu. Seperti itu Ustaz. Kurang lebih sama sih kayak Reda. Mungkin yang pernah dinasihatin kepada saya adalah jadikanlah Ustadz itu seorang teman gitu ya. Karena ketika kita punya seorang Ustadz sebagai teman, insya Allah kita akan selalu dinasihati kesalahan kita gitu. Nah, kita tempel terus supaya bisa mengambil terus ilmunya, selalu minta nasihatnya. Karena kalau berhenti menuntut ilmu atau bersama Ustadz, kadang-kadang kita kebablasan di umur 40 ke atas, siapa yang mau nasihatin gitu Ustadz kadang-kadang. Jadi tetap lingkungan nomor 1, sibukkan diri dengan menuntut ilmu, ya waktu buat keluarga, mencari kerjaan, tapi ya itu menuntut ilmu itu yang buat saya bisa insya Allah menjaga. Karena kadang-kadang sekarang memang banyak orang ikut kajian menuntut ilmu, tapi benar kata Reda bilang, secara adabnya mungkin mereka langsung ke ilmu tanpa adab, jadi memandang orang yang ilmunya di bawah tuh lebih rendah gitu. Harusnya ilmu membuat mereka makin tawadu kan harusnya ya gitu. Jadi enaknya kalau kita nempel sama Ustadz, kita bisa mempelajari Ustadz itu mempraktekkan ilmunya sehari-hari gitu. Bukan hanya kita menuntut ilmu di depannya, tapi kalau kita lagi bareng kita bisa melihat Ustadz, oh kalau lewat orang ternyata beliau salam terus. Jadi hal-hal yang praktek yang benar-benar nyata dilihat itu jauh lebih menempel. Jadi kalau pada saya
kayak misalnya pernah safar berbarengan dengan Ustadz, jadi kita melihat adabnya beliau bagaimana menghadapi orang yang mungkin bukan muslim kayak gimana, menghadapi orang-orang yang berbeda seperti apa, itu lebih melihat kenyataannya gitu. Dari kadang-kadang jadi kadang-kadang kita butuh duduk di majelis tapi juga melihat praktek aslinya itu, masya Allah. Seperti itu. Baik. Nanti dah ya di belakang ya. Baik, ini bahwasanya sekedar kesimpulan, siapapun di antara kita yang ingin menjadi lebih baik, ingin berubah menjadi lebih baik, ingatlah bahwasanya pertama yang harus kita perbaiki adalah niat. Siapapun yang ingin berhijrah, dia harus berniat yang baik. Kenapa? Ketika dia tidak punya niat yang baik, akhirnya akan bengkok nanti. Nanti ketika ketemu rintangan, dia akan balik lagi. Apalagi hijrah sekedar ikut-ikutan. Dengan bahasa ngetren, kan gaul sekarang bahasa hijrah itu. Nanti kalau temannya balik, dia ikut balik. Tapi hijrah itu karena Allah. Melihat hadis Nabi SAW, faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia terhitung hijrah karena Allah dan Rasulnya. Itulah lillahi ta'ala. Lillah itu cuma satu, tidak boleh yang lain. Terus yang kedua, hijrah itu harus ada komunitas. Kita punya teman yang baik. Antum perhatikan, masih ingat dengan kisah yang 100 seseorang yang bunuh 100 itu disuruh pindah kan, meninggalkan kota, artinya kota yang buruk, lingkungan yang buruk. Lingkungan buruk ini harus ditinggalkan. Tapi kalau antum tetap di sana, tidak mungkin akan berubah. Sama seperti beliau tadi harus meninggalkan bandnya. Ya, padahal kalau kita lihat karirnya sudah tinggi, tiba-tiba ditinggalkan, kan ada rasa eman, begitulah. Tapi mau tidak mau harus ditinggalkan. Komunitas ini harus ditinggalkan. Ya, jadi buat komunitas yang baik. Terus yang terakhir, kalau kita perhatikan di sini, ilmu. Tidak boleh lepas dari ilmu itu. Jadi antum sama seperti antum bekerja. Bekerja antum dalam sehari antum bekerja 8 jam. Apakah hanya dalam satu hari itu antum tidak sempatkan untuk menuntut ilmu? Atau dalam sepekan lah. Sepekan kalau kita tanya, antum ikut tidak majelis ilmu? Pernah tidak antum dengeri ceramah-ceramah? Dengar Ustadz di mana? Pas Jumatan Ustadz. Masya Allah, itu pun tidur. Masya Allah. Ya, artinya apa? Jadwalkan. Kenapa? Antum sedang artinya bukan antum, saya, kita juga. Kita ini dalam proses menuju perubahan yang baik. Tidak ada yang menjamin kita di masa yang akan tua, apalagi lewat dari umur 40 tahun, siapa yang akan menasihati kita? Maka dari itu mulai dari sekarang kuatkan niatnya. Kalau bisa, nah seperti inilah kajian-kajian itu. Ya, kajian itu seperti ini. Di mana kajian, kejar kajian itu. Mumpung ada di masa-masa seperti ini. Apalagi ini masa-masa penuh dengan fitnah. Ya, dekati kajian dimanapun ada, kejar itu, insya Allah paling tidak akan menjaga niatan hijrah antum. Dan ingatlah bahwasannya seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Syukur-syukur kebiasaan, ya, pas lagi kajian meninggal, masya Allah, nikmat. Ya, maka dari itu tetaplah semangat, insya Allah. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada lagi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana an ta'atik. Ini masya Allah, subhanallah, di waktu yang sangat singkat ini, mudah-mudahan ini sebagai motivasi bagi kita semua, bahwasanya kita semua berpeluang untuk menjadi orang yang baik, berpeluang untuk menjadi orang yang berubah. Dan insya Allah dengan kita berhusnuzon kepada Allah, mudah-mudahan kita adalah orang yang nanti diwafatkan oleh Allah. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih, sesungguhnya Allah telah menjanjikan surga bagimu. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin karena sudah isya. Barakallahu fikum. Terima kasih, jazakumullahu khairan kepada keduanya, dan begitu juga kepada kita yang hadir. Mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika ingin mau tanya-tanya silahkan langsung dengan beliau. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.